Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur lagi kalau saat ini kita boleh ada. Semua karena kebaikan Tuhan sepanjang 1 bulan. Tuhan sudah memberkati dan menolong kita. Itu semua karena kasih setia Tuhan, bukan karena kebaikan kita. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang kami terima lebih dari segala-galanya Tuhan. Tidak bisa diukur kebaikanmu oleh apapun yang ada di dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang tak kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima dapat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang tak Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima dapat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Selain puji dan sembah Kau. Mari kita menyembah Tuhan. Kita mengakukan Tuhan siapa kita sebenarnya di hadapan Tuhan. Tetapi karena kasih setia Tuhan, kita dilayakkan, kita diangkat menjadi anak-anak-Nya. Kita dikasih Tuhan. Oleh sebab itu mari kita mengangkat pujian kita, nyanyian syukur kita kepada Tuhan. Haleluya.
Kami bersyukur Tuhan, kami menyembah Engkau. Terima kasih buat kasih setiamu, terima kasih buat anugerahmu, terima kasih buat kebaikanmu. Kasihmu lebih tinggi dari langit, kebaikanmu lebih luas dari samudra. Kami bersyukur. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Itulah pujian syukur kami kepada Engkau Tuhan, karena Kau selalu baik di dalam kehidupan kami. Kasih-Mu selalu baru setiap hari, setiap waktu di dalam kehidupan kami. Kami tidak bisa membalas kebaikan-Mu selain memuji, menyembah, dan mengagungkan Engkau. Kami menyerahkan ibadah kami bersama dengan keluarga sore hari ini ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Kau memberkati setiap kami semua yang melayani, bahkan keluarga lepas keluarga. Mereka boleh merasakan hadirat Tuhan, hadir tengah-tengah ibadah mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah kami sore hari ini dari awal pertengahan sampai akhirnya ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Harta kita tidak bisa menyelamatkan kita, kekayaan kita, kedudukan kita tidak bisa menyelamatkan kita. Yang membuat kita nyaman, buat kita tenang, hanya dekat Allah saja. Bersamaku di setiap musim hidupku. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita saat kita ada dalam lembah kekelaman pun Tuhan ada di sana. Saat kita mengalami kesesakan, bahagia, sukacita, Tuhan tetap ada di sana. Sore hari ini katakan bersama-sama, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Kami tidak akan pernah meragukan kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
aku. Wajah bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan sendiri. Kekuatan jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah kuragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa kami melewati bersamamu Bapa. Ku lewati semua ketenangan-Mu Shalom Bapak Ibu, puji Tuhan kita masih ada di ibadah rumah masing-masing dan kita akan belajar firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami minta Engkau yang memberkati kami dengan hikmat dan pewahyuan yang daripada Engkau, sehingga firman yang akan hamba-Mu sampaikan pada sore hari ini menjadi berkat bagi umat-umat-Mu. Setiap mereka yang mendengar, kiranya berkat yang daripada Tuhan turun atas kehidupan mereka. Tuhan membukakan pengertian kepada mereka, biarlah Engkau yang memberkati firman-Mu ini. Terima kasih, ini doa kami ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal yang ke-115 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Ada beberapa ayat yang akan kita baca secara bersama-sama, dan kalau Bapak Ibu sudah menyiapkan HP atau Alkitab, mari kita sama-sama buka dan mari kita sama-sama baca Mazmur pasal yang ke-115 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan
dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan, dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan, dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur meskipun di tengah-tengah situasi yang mencekam, di tengah situasi yang kurang bersahabat, namun kita percaya bahwa ada pertolongan, ada penyertaan, ada janji Tuhan yang akan turun dalam kehidupan kita. Nah, 3 ayat tadi, ayat 9, ayat 10, dan ayat 11, ada satu kalimat ya yang diulangi sampai 3 kali. Dan saya percaya kalau satu kalimat diulangi dalam beberapa kali atau sampai 3 kali, artinya itu kalimat yang penting sekali buat kita. Nah, firman Tuhan memang penting semua buat kita, tetapi kalau kita membaca secara teliti di sini dari ayat 9 sampai ayat 11, ada satu kalimat yang diulangi sampai berkali-kali atau sampai 3 kali. Dan saya percaya ini bukan secara kebetulan, tetapi ini ada maksud Tuhan buat kita semuanya untuk kita belajar dari firman ini. Nah, saya akan bacakan sekali lagi ayat 9 dikatakan begini. Hai Israel, percayalah kepada Tuhan, dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini menggambarkan kepada seluruh kaum, kepada seluruh bangsa Israel. Alkitab berkata bahwa, hai Israel, percayalah kepada Tuhan, sebab daripada Tuhan pertolongan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita percaya ada pertolongan yang daripada Tuhan. Ada pertolongan yang daripada Tuhan, yang Tuhan mau nyatakan atas kehidupan kita. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ayat ini berkata secara keseluruhan, dari Tuhan pertolongan. Hai kaum Israel, hai kaum JKI, hai umat Tuhan yang ada di JKI. Alkitab berkata, pertolongan kita dari Tuhan. Nah, kalau pertolongan kita dari Tuhan, percayalah, tepat pada waktunya Tuhan akan menyediakan pertolongan dalam kehidupan kita. Mungkin hari-hari ini Bapak Ibu Saudara ada yang mengalami kesulitan, ada yang mengalami beban, ada yang mengalami pergumulan, ada yang mengalami situasi yang mungkin tidak bersahabat. Tapi percayalah, Alkitab berkata, hai Israel, percayalah kepada Tuhan. Memang Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kalau kita disuruh percaya dalam situasi yang tidak baik, kadang-kala susah. Kalau kita disuruh percaya dalam situasi yang kurang bersahabat, memang tidak gampang. Tetapi Alkitab mengajari kita, Alkitab berkata, percayalah kepada Tuhan. Ayat yang 10 begini, hai kaum Harun, percayalah kepada Tuhan, dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Nah, ayat ini juga memberikan gambaran, memberikan pernyataan dalam kehidupan kita. Hai kaum Harun, kalau tadi pertama dikatakan hai Israel, artinya seluruh bangsa Israel. Tetapi ayat yang berikutnya adalah hai kaum Harun, secara lingkup yang lebih kecil, yaitu kalau mungkin bisa digambarkan adalah keluarga kita. Hai keluarga JKI, hai umat Tuhan yang ada di JKI, percayalah kepada Tuhan. Alkitab berkata bahwa pertolongan mereka hanyalah daripada Tuhan. Nah, kalau ayat ini diulang-ulang dan ayat selanjutnya ayat 11 dikatakan begini, hai orang yang takut akan Tuhan, percayalah kepada Tuhan, dialah pertolongan mereka dan perisai mereka. Dan ayat ini secara khusus menegaskan buat kita semuanya, hai orang yang takut akan Tuhan. Kalau hidup kita takut akan Tuhan, hidup kita mengasihi Tuhan, hidup kita percaya kepada Tuhan, maka Alkitab berkata, pertolongan Tuhan akan turun atas kehidupan kita semuanya. Nah, saudara dikasih Tuhan, dari 3 ayat ini memberikan penjelasan buat kita semuanya, bahwa baik antara orang Israel, baik kaum Harun, baik orang yang takut akan Tuhan, secara keseluruhan, hai umat Tuhan dimanapun kita berada saat ini, tetapi secara khusus kepada kaum yang atau kepada keluarga-keluarga yang ada di JKI Efrata, tetapi secara spesial buat kita, orang-orang yang takut, orang-orang yang mengasihi Tuhan, Alkitab berkata, percayalah kepada Tuhan, sebab dialah pertolongan atas kehidupan kita.
Nah, bagaimana kita bisa percaya kepada Tuhan dalam situasi yang sulit, dalam situasi yang tidak menentu? Alkitab berkata, kita memang dalam Tuhan, ketika kita mengikuti Tuhan, tidak berarti bahwa hidup kita ini lurus, santai, dan menikmati sesuatu yang indah terus. Tetapi janjinya Tuhan bahwa Dia akan menyertai dalam kehidupan kita. Nah, kalau Tuhan menyertai dalam kehidupan kita, maka pertolongannya akan nyata. Sekalipun kita berada dalam lembah-lembah kekelaman, Dia akan menolong dan memberkati kita. Sekalipun kita berada dalam situasi yang sulit, mungkin jalan kehidupan yang kita alami adalah terjal dan lain sebagainya. Tetapi janji Tuhan, Dia akan memberi pertolongan dalam kehidupan kita semuanya. Nah, tergantung hati kita. Ayat ini berkata, percayalah kepada Tuhan. Nah, kalau kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menyediakan pertolongan dalam kehidupan kita. Nah, percaya di sini bukan hanya sekedar lip service atau perkataan yang keluar dari hidup kita. Tetapi percaya ini mengandung sebuah pernyataan adalah ketika kita percaya, kita berserah kepada Tuhan. Sebab artinya percaya itu bukan hanya lewat perkataan kita, tetapi lewat tindakan kita. Kalau kita percaya akan firman Tuhan, maka kita juga akan melakukan firman Tuhan. Kalau kita mengerjakan melakukan firman Tuhan, maka Alkitab berkata pertolongannya akan nyata atas kehidupan kita. Mungkin hari-hari ini ada Bapak Ibu saudara yang sedang mengalami kesulitan. Ada mungkin Bapak Ibu yang sedang dalam pergumulan yang susah untuk saudara selesaikan secara pribadi. Mungkin saudara tidak bisa menyelesaikan dalam jangka waktu yang cepat. Tetapi Alkitab memberikan jaminan dalam kehidupan kita. Kalau hidup kita ini takut akan Tuhan, hidup kita ini mengasihi Tuhan, hidup kita ini percaya akan firman-Nya. Sebab di dalam Alkitab ini ada janji-janji Tuhan. Nah, janjinya itu yang akan menguatkan hidup kita. Nah, kalau kita percaya akan firman Tuhan, maka firman Tuhan itu akan berlaku dalam kehidupan kita. Hati orang percaya, Tuhan akan benarkan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dalam waktu yang sangat singkat ini, saya mengajak kita semua, mari percaya kepada Tuhan. Mari percaya kepada firman-Nya. Mari percaya kepada janji-janji Tuhan. Mungkin kita memang tidak langsung ditolong mungkin, tetapi kita percaya bahwa pertolongan Tuhan tepat pada waktunya dalam kehidupan kita. Apapun yang saudara alami, percayalah, janjinya akan berlaku dalam kehidupan kita. Kalau Alkitab tadi berkata ada seluruh Israel disuruh untuk percaya, seluruh kaum Harun disuruh untuk percaya, tetapi secara khusus kepada orang yang takut akan Tuhan, pertolongannya juga akan nyata dalam kehidupan kita. Saya berdoa kiranya firman ini akan menolong dan berkati kita semuanya. Kalau Tuhan menolong orang-orang pada zaman dahulu, Tuhan juga menyediakan pertolongan buat kita hari ini. Kalau Tuhan menolong para pahlawan-pahlawan Alkitab yang ada di Alkitab ini, Tuhan juga masih firman-Nya berlaku dalam kehidupan kita. Asalkan apa saudara? Yaitu percaya. Nah, ketika kita percaya, maka kita akan melihat kebaikan Tuhan. Alkitab berkata, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Ketika kita percaya kepada Tuhan, ketika kita melibatkan Tuhan, ketika kita mempraktekkan firman Tuhan dalam kehidupan kita, maka saya percaya pertolongannya akan nyata atas kehidupan kita. Hari ini saya berdoa, kiranya kebenaran firman Tuhan ini akan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita percaya, maka kita akan melihat kebaikan Tuhan. Kalau kita percaya akan firman Tuhan dan mengerjakan akan perintahnya, maka pertolongannya akan nyata atas kehidupan kita. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Roh Kudus, kami mengucap syukur di kesempatan sore hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, sekalipun singkat namun kami percaya. Ketika firman-Mu kami praktekkan, ketika firman-Mu kami percayai, ketika firman-Mu kami perkatakan, maka janji-Mu itu akan terjadi dalam kehidupan kami. Kalau kami hari-hari ini sedang berada dalam kesulitan dan kami membutuhkan pertolongan, biarlah lewat kami mempercayai janji-Mu, lewat kami memperkatakan firman-Mu, lewat kami mengerjakan akan firman-Mu, maka pertolongan Tuhan akan turun dan nyata atas kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kiranya memberkati umat-umat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.
Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan berikan persembahan kita untuk pekerjaan Tuhan di JK Efrata. Mari siapkan persembahan kita. Sebelum kita berikan untuk pekerjaan Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak Surgawi, kami bersyukur kesempatan yang indah sore hari ini, kami boleh kembali datang ke hadirat Tuhan, membawa hidup kami, membawa hati kami, dan tiba saatnya sebentar kami berikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Kiranya berapapun nilai yang akan kami berikan, yang keluarga kami berikan, itu menjadi benih dan persembahan yang berkenan dan berbau harum di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati, menguduskan, sehingga menjadi berkat untuk perkembangan dan pelebaran kerajaan Allah lewat pelayanan di gereja JK Efrata. Terima kasih Tuhan. Bersyukur, memberi dengan iman, dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Terima kasih buat persembahan Bapak Ibu Saudara. Biarlah itu menjadi benih yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Sehingga Tuhan akan melipat gandakan berkat-berkat itu di dalam keluarga kita, dalam usaha dan pekerjaan kita. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah kita sore hari ini, kita akan menaikkan doa syafaat kita. Mari bawa hati kita, bawa hidup kita untuk bersama-sama menaikkan doa syukur kita di hadapan Tuhan. Bapak Surgawi, kami bersyukur di penghujung ibadah kami sore hari ini. Kami menaikkan doa-doa syafaat kami bersyukur buat pemeliharaan Tuhan. Sehingga sampai sore hari ini kami boleh melihat, merasakan, mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Bahkan kami boleh beribadah bersama dengan keluarga kami di dalam Engkau. Kami bersyukur buat kesempatan dan kemurahan-Mu. Sore hari ini juga Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia tercinta, di mana saat ini dipenuhi dengan berita-berita sekitar COVID-19 yang ada. Kami boleh mendengar banyak hal yang terjadi atas bangsa kami. Namun kami punya iman di dalam Tuhan. Karena kami bawa keluh kesah kami bawa pergumulan kami bawa masalah demi masalah untuk bangsa kami ke hadapan Tuhan. Kami bawa bangsa kami ke hadapan Tuhan saat ini dengan segala pergumulan dan permasalahan yang ada. Mari Tuhan ikut campur di dalam pemerintahan bangsa kami. Kami yakin bahwa pemerintahan bangsa kami adalah wakil Allah yang ada di dunia ini. Karena itu kami percaya, kami menyerahkan Bapak pemimpin pemerintahan kami, Bapak Presiden Jokowi, memberkati hikmat kebijaksanaan yang daripada Tuhan. Bahkan roh yang takut akan Tuhan dan roh yang cinta akan Tuhan ada pada hamba-Mu, Bapak Presiden kami. Sehingga Bapak Presiden kami boleh mengambil kebijakan dan keputusan yang mendatangkan damai sejahtera, keamanan, kesejahteraan untuk seluruh warga negara Indonesia. Beserta dengan seluruh staf kabinet kerjanya, serta dengan dewan-dewan yang ada di MPR maupun DPR, para gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, bahkan seluruh perangkat desa yang ada. Kami bawa mereka Tuhan. Bahkan untuk juga seluruh tim medis, untuk Polri, TNI yang bekerja keras dalam menangani kasus-kasus yang ada atas bangsa kami. Kekuatan, kesehatan bagi mereka sekalian. Supaya mereka boleh memikul tanggung jawab untuk bangsa kami dengan sebaik-baiknya. Juga para pasien, baik ODP maupun PDP, kami menyerahkan mereka semua Tuhan. Supaya memberikan kepada mereka kekuatan, sukacita, semangat yang tinggi. Sehingga mereka yang ada di isolasi saat ini, mereka boleh mengalami kesembuhan demi kesembuhan. Kami berdoa, biarlah bangsa kami Indonesia dipenuhi kesejahteraan. Bangsa Indonesia bangkit kembali. Perekonomian bangsa Indonesia hidup dan bangkit kembali. Corona akan segera berakhir. Kerinduan kami adalah biarlah Tuhan ikut campur dalam hal ini. Sehingga bangsa kami boleh segera mengalami pemulihan dari segala macam keterpurukan yang ada sekarang ini. Kami berdoa juga untuk gereja-gereja Tuhan yang ada dimanapun berada. Kami bawa gereja-Mu supaya mereka boleh menjadi terang dan garam di tengah-tengah bangsa kami Indonesia yang saat ini sedang mengalami badai virus yang ada ini Tuhan. Kuatkan para hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan, supaya mereka mampu dan mau berbagi kasih dengan orang-orang di sekitar mereka. Supaya kebaikan Tuhan nyata,
kasih Tuhan nyata lewat kehadiran gereja-gereja Tuhan, maupun lewat kehadiran setiap anak-anak Tuhan yang ada. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan juga untuk setiap umat-Mu, jemaat-Mu, keluarga besar GKI Efrata. Bila sepanjang sepekan yang akan kami jalani ini, kami boleh melihat kebaikan, kemurahan, kasih setia Tuhan yang terus berlimpah. Hari demi hari, waktu demi waktu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahasanya kami, umat-Mu akan selesai dengan ibadah kami. Tadakan tangan dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat anugerah damai sejahtera yang dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus putranya, dan Tuhan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai sore hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Amin. Doa ya bes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tangan-Mu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak